Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal SIMAK UI dari tahun 2009. Sebelumnya, saya mohon maaf karena pada rekaman ini saya menggunakan perangkat Android. Baiklah, mari kita mulai. Ya, jadi untuk soal nomor 1, di sini ada soal polinom, di mana suku banyak AX pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah B dibagi X kuadrat min 1 menghasilkan sisa 6X plus 5. Maka A plus 3B sama dengan, nah di sini kan diketahui itu menghasilkan sisa. Maka kita itu mencari sisa dari pembagian antara polinom ini dibagi dengan polinom ini. Dan nanti akan kita menggunakan kesamaan. Baiklah, mari kita mulai. Di sini saya akan menggunakan pembagian bersusun. Pertama-tama tulis dulu polinom yang akan dibagi, yaitu AX pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah B. Setelah itu, kita letakkan pembaginya di sebelah kiri. X kuadrat min 1. Nah, di sini kan X kuadrat, di sini itu X pangkat 3. Maka kita kalikan dengan X. Nah, setelah itu kita samakan koefisiennya. Karena di sini A dan di sini 1, maka kita di sini letakkan A. Fungsinya apa? Fungsi dari ini itu nanti kan dikali dengan pembagi dan akan diletakkan di bawah sini. Dan nanti setelah itu yang atas akan dikurangi yang bawah, maka derajat yang X pangkat 3 itu akan habis. Nah, mari kita kalikan AX dikali X kuadrat, hasilnya adalah AX pangkat 3. Setelah itu AX dikali dengan min 1, hasilnya itu kan berderajat 1 ya, jadinya min AX. Maka kita letakkan di yang derajat 1, yaitu di sini min AX. Jadi kita loncat saja yang bagian derajat 2 nya, tidak usah diisi. Setelah itu dikurangi, berhubung ini sudah habis, jadi kita langsung ke sini, 2X kuadratnya turun. Nah, setelah itu yang 5X dikurangi AX kan dikurangi sama min, jadinya plus ya. Jadi di sini kita langsung saja masukin 5 ditambah A X plus B. Nah, ini kan karena 5 dikurangi sama min A, jadinya 5 min A, jadinya 5 plus A. Nah, setelah itu di sini kan masih ada 2X kuadrat ya. Nah, kalau misalkan pembagian yang dibagi dengan derajat 2 itu hasilnya adalah X. Nah, karena di sini masih ada X kuadrat, maka kita bagi sekali lagi. Di sini kan X kuadrat, di sini X kuadrat, maka kita tidak usah membagi dengan X lagi. Nah, kita hanya menyamakan koefisiennya. Di sini 2, di sini 1. Maka kita akan bagi dengan 2. Nah, caranya sama seperti tadi. Pertama 2 dikali dengan X kuadrat, hasilnya adalah 2X kuadrat. Setelah itu 2 dikali dengan min 1, hasilnya adalah min 2. Karena tidak ada X nya, berarti kita langsung ke sini. Yang ini diloncat saja. Nah, setelah itu kita tinggal kurangi, 2X dikurangi 2X, otomatis ini habis. Maka yang ini akan langsung turun, 5 plus A X ditambah B dikurangi min 2, jadinya plus B plus 2. Nah, sisanya ini kita sudah dapatkan. Ini kan sisa. Setelah itu kita tinggal menggunakan kesamaan, di mana sisa yang ini itu akan sama dengan sisa yang ini. Baiklah, mari kita lanjut di sebelahnya. Ya, tadi kan sudah didapat yang ini ya, 5 plus AX ditambah B plus 2. Kita tinggal gunakan samaan, di mana yang X akan sama dengan yang X. Berarti 5 plus A akan sama dengan 6. A nya
6 min 5, maka A sama dengan 1. Nah, yang B plus 2 itu akan sama dengan 5, maka B sama dengan 5 min 2, B sama dengan 3. Setelah ketemu A dan B nya, kita tinggal masukkan ke pertanyaannya, di mana pertanyaannya itu A plus 3B, A plus 3B, di mana A nya 1 dan B nya adalah 3, maka 1 ditambah 9, karena 3 dikali 3, jawabannya 10. Ya, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini diketahui soalnya itu misalkan X1 dan X2 bilangan bulat yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 2K plus 4X ditambah 3K plus 4 sama dengan 0. Jika X1, K, dan X2 merupakan 3 suku pertama dari suatu deret geometri, maka rumus suku ke N deret tersebut adalah. Nah, di sini itu ada soal akar-akar persamaan kuadrat dan juga deret geometri. Jadi ini soal modifikasi. Ya, jadi kemungkinan soal ini akan panjang karena kita akan mencari dari si akar-akar persamaan dan juga mencari rasio yang ditanyanya. Ya. Bukan rasio, maksudnya deret ke N. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama, karena di sini akar-akar persamaan kuadrat, maka kita tulis dulu rumus perkalian akar-akar dan jumlah akar-akar, di mana jumlah akar-akar itu rumusnya min B per A, ya kan? Nah, kalau yang perkalian akar-akar itu rumusnya C per A. Nah, mari kita masukkan X1 ditambah X2 sama dengan, di sini B-nya itu yang X ya, A-nya itu yang X kuadrat, dan C itu yang konstanta. Karena di sini min B dan di sini juga negatif, maka min ketemu min, hasilnya positif. Jadi B-nya itu 2K plus 4 dan A-nya itu 1. Jadi kita tulis saja 2K plus 4. Nah, setelah itu yang X1, X2. Ini kan C per A. C-nya 3K plus 4 dan A-nya 1. Jadi kita tulis saja 3K plus 4. Setelah kita menemukan dua persamaan ini, kita masuk ke deretnya, di mana X1, K, dan X2 itu 3 suku pertama, di mana rasio dari deret geometri itu adalah sama, U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Maka kita tuliskan di sini K per X1 akan sama dengan X2 per K. Nah, setelah itu kita kalikan silang, maka didapat K kuadrat itu sama dengan X1 X2. Nah, dari sini kita menemukan kesamaan nih di yang perkalian akar-akar dengan si rasio ini. Kita menemukan bahwa X1 X2 nya ini ada 2 kesamaan. Ya, baik, kita lanjut. Karena tadi didapatkan X1 X2 nya itu K kuadrat dan X1 X2 yang dari perkalian akar-akar itu 3K plus 4, maka kita sama dengan 3K plus 4. Nah, dari sini kita mencarikannya. K kuadrat pindah ruas 3K min 4 sama dengan 0. Maka K min 4 K plus 1 akan didapatkan K-nya sama dengan 4 atau K sama dengan min 1. Karena kita sudah mendapatkan K-nya, kita masukkan ke sini. Kembali lagi ke sini. Nah, di mana X1 X2 itu kan sama dengan K kuadrat. Nah, kita akan mengubah persamaan ini agar bisa masuk ke persamaan yang jumlah akar-akar ini. Nah, kita ubahnya itu salah satu. Ini bebas. Mau yang kita buat X sama dengan atau X1 sama dengan atau X2 sama dengan. Nah, di sini saya membuat X1 sama dengan, maka X2-nya pindah. X1 sama dengan K kuadrat per X2. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan ini, sekarang kita tinggal substitusi
nilai dari K-nya, di mana ada 2, maka kita bagi 2. Yang pertama itu untuk K sama dengan 4, dan yang sini min 1. Untuk K sama dengan 4, maka X1 sama dengan 4 kuadrat 16 per X2. Yang sebelahnya itu X1 sama dengan min 1 kuadrat 1 per X2. Nah, kita sudah dapatkan nilai X1 nya ada 2. Setelah itu kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Ya. Dimana persamaannya itu X1 ditambah X2 sama dengan 2K plus 4. Nah, pertama itu untuk K sama dengan 4. Maka untuk K sama dengan 4, X1 nya itu tadi 16 per X2 ditambah X2, dan kita substitusikan 4 nya ke K juga, karena di sini 4, maka 4 dikali 2 8, 8 ditambah 4 12. Nah, ini kan bentuknya kan ada pecahannya ya. Untuk menghilangkan pecahan, maka kita kalikan dengan penyebutnya semuanya. Ini akan dikali dengan X2, maka akan didapat 16 ditambah X2 kuadrat sama dengan 12X. Maka akan didapatkan X2 kuadrat min 12X plus 16 sama dengan 0. Nah, karena pada persamaan yang ini itu tidak bisa difaktorkan karena susah, maka kita gunakan K yang satunya. Kalau misalkan salah satunya susah, itu kita coba ke yang salah satunya. Baiklah, kita hapus ini saja. Sekarang kita gunakan yang K nya sama dengan min 1, sama dengan min 1. Nah, dimana K yang sama dengan min 1 itu X1 nya itu 1 per X2, maka kita masukkan 1 per X2 ditambah X2 sama dengan, sini kita masukkan min 1. Min 1 dikali 2 adalah min 2. Min 2 ditambah 4, hasilnya 2. Caranya sama seperti tadi, ini dikali X2 semua, maka akan didapat 1 ditambah X2 kuadrat sama dengan 2X2. Maka X2 kuadrat min 2X2 plus 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini itu bisa difaktorkan, dimana X2 min 1 X2 min 1 sama dengan 0, dan didapatkan X2 nya itu sama dengan 1. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari X2 nya dan kita sudah mempunyai nilai K, sekarang kita hanya perlu mencari suku ke N. Nah, dimana suku ke N itu nilainya adalah A R pangkat N min 1. Nah, dari sini kita ubah dulu nih nilainya, dimana akan menjadi A R pangkat N per R. Nah, R nya itu sendiri tadi kan sudah di awal ya, di sini, dimana ini itu adalah nilai R. Kita bisa menggunakan yang ini karena X2 dan K itu sudah diketahui. Nah, jadi nilai R nya itu X2 per K, dimana X2 nya itu 1 dan K nya itu min 1. Maka nilai dari R nya itu adalah min 1. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai A, dimana nilai A itu adalah nilai X1. Nah, karena dari persamaan yang ini itu kita bisa mencari nilai dari X1 nya, dimana X1 X2 akan sama dengan K kuadrat ya. X1 dikali X2, X2 nya itu adalah 1, dan K kuadrat, K nya itu min 1, dikuadratkan berarti min 1 kuadrat. Ini kan 1, ini juga 1, maka X1 nya akan sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat semua nih, maka tinggal kita masukkan saja.
di sini adalah maaf ini tidak dikeluarkan dulu ya. Nah, jadi R yang ini turun itu karena ada dibagi. Ini kan kalau eksponen kurang itu sama aja kayak dibagi. Nah, kita tinggal masukkan A-nya itu 1. Dan itu R-nya itu min 1 dibagi min 1 pangkat N. Nah, maaf salah. Ini benar dikeluarkan. Jadi ini dikeluarkan R pangkat N per R. Jadi ininya itu 1, ininya min 1 pangkat N per min 1. Nah, akan didapat 1 dibagi min 1 itu hasilnya min 1 pangkat N. Jadi hasil dari nilai UN nya itu adalah ini, negatif dari min 1 pangkat N. Ya, ini emang agak panjang karena soal dari simak kuis seperti itu. Dan ini modifikasi dari akar-akar persamaan kuadrat dan deret geometri. Baik, nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Dimana yang terakhir ini adalah persamaan kuadrat ya. Di sini soalnya itu diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2px dikurangi p kuadrat plus 7p min 6 sama dengan 0. Nilai p agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar berlawanan tanda. Nah, di sini hanya ingin dua akar berlawanan tanda. Sekarang kita kembali lagi ke syarat, dimana kalau misalkan syaratnya agar nilainya real dan nilainya berbeda, di sini kan berlawanan tanda ya, artinya itu berbeda, hanya saja positif negatif gitu, tapi tetap berbeda. Itu syaratnya itu diskriminannya lebih dari 0, karena agar kita mempunyai dua nilai x. Nah, pada soal ini itu berarti nanti seperti ini. Jadi x-nya itu yang ke kiri dan yang ke kanan dari sumbu y itu akan sama. Nah, setelah itu karena ini berlawanan tanda, artinya x1 dikali dengan x2 itu nilainya akan selalu negatif. Maka ini akan kurang dari 0. Kenapa selalu negatif? Karena positif dikali dengan negatif, karena berlawanan tanda, hasilnya itu pasti negatif. Ya, setelah itu kita tinggal tinjau satu-satu, terserah mau yang mana dulu. Mari kita gunakan yang ini dulu, x1 kali x2, dimana x1 kali x2 itu adalah c per a. Nah, c per a itu, c nya itu kan ini nih, dan a nya itu 1 ya. Jadi kita langsung masukkan saja min p kuadrat plus 7p min 6. Nah, ini kan akan sama kurang dari 0. Nah, maka kita akan cari dulu nih ininya nih. Kita bisa cari titik-titik dari p-nya. P kuadrat plus 7p min ini kita boleh dikalikan dengan min 1 ya, karena keluar dari ininya dulu dengan 0. Maka akan didapat p nya itu min 6 dan juga min 1. Ini difaktorisasi ya, maka didapatkan p nya itu akan sama dengan 6 atau p sama dengan 1. Nah, kita buat garis bilangan 1 dan 6. Kita masukkan uji tandanya itu 0 ya. 0 dikurangi 6 itu min 6. 0 dikurangi 1 min 1, berarti negatif. Hasilnya positif. Berarti 0 itu kan di sini ya. Di sini positif. Negatif, positif. Nah, karena kita yang mau itu yang kurang dari 0,
artinya kita mencari yang negatif. Berarti dari 1 itu ke kanan dan sampai batas 6 ke kiri. Jadi ini. Nah, setelah itu yang kedua, D-nya lebih dari 0. Dimana D itu B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu ini kita pindahkan saja. Ya, B-nya itu di sini 2P. 2P kuadrat itu 4P kuadrat min 4, A-nya itu kan 1, C-nya yang tadi. Min P kuadrat plus 7P min 6 akan lebih dari 0. Nah, kita tinggal operasikan saja dulu ini. 4P kuadrat min ketemu min plus 4P kuadrat min ketemu plus min 28P min ketemu min plus 24 lebih dari 0. Nah, ini kita bisa bagi dengan 4 semua. Jadi ini habis 4, ini sisa 7, ini sisa 6. Hasilnya itu P kuadrat ditambah P kuadrat. Jadinya 2P kuadrat min 7P plus 6 lebih dari 0. Nah, seperti tadi kita cari akar-akar dulu. Di sini ya. 2P kuadrat min 7P plus 6. Ya benar. Sama dengan 0. Maka 2P P. Di sini akan min 2, sini min 3. Maka 2P sama dengan 3. P sama dengan 3 per 2. Atau P sama dengan 2. Sekarang tinggal uji tanda lagi. 3 per 2. 2. Dimana kita masukkan 0 lagi sebagai pengujinya. 0 dikurangi 3, min 3. 0 dikurangi 2, min 2. Min kali min, plus. Maka di sini plus, min. Nah, di sini yang dimau itu adalah yang lebih dari 0, artinya yang positif. Maka dari 3 per 2 itu ke kiri, dari 2 itu ke kanan. Nah, setelah itu tinggal kita satukan semuanya. Tadi kan ada 1, ada 3 per 2, ada 2, ada 6. Nah, 1 ke 6 itu menyeluruh dari 1 sampai 6. Tapi dari 3 per 2 itu ke kiri dan dari 2 ke kanan. Artinya himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini dan yang ini. Jadi jawabannya itu adalah P di antara 3 per 2 atau 1, di antara 3 per 2 dan 1, atau P di antara 2 dan 6. Jadi jawabannya itu adalah yang ini ya, 1 dan 3 per 2. 3 per 2 itu 1 per 2. Ya baik, cukup sekian simak UI tahun 2009. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.